Halo, perkenalkan, saya Fuad Ferdiansyah, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor 0507542366, program studi Sistem Informasi UPBJJ Surabaya. Dalam kesempatan ini, saya akan mengerjakan tugas satu mata kuliah analisis dan visualisasi data. Dalam tugas satu ini, terdapat tugas seperti berikut. Dan saya sudah membuat jawaban dari soal tugas ini di Word. Langsung saja kita praktekkan. Untuk soal nomor satu, berikut ini adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Tabelnya seperti berikut. Gunakan R untuk menghitung nilai berikut. Yang A, rata-rata kecepatan mobil. Pertama, kita masukkan datanya, data kecepatan. Kita copy saja di sini. Lalu kita hitung rata-rata kecepatan mobil dengan perintah min kecepatan. Hasilnya adalah 15,5. Jadi rata-rata kecepatan mobil adalah 15,5 km per jam. Lalu untuk B, rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Di sini saya sudah mencatatnya untuk jaraknya. Saya copy saja. Saya masukkan di R. Lalu kita hitung rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Dengan perintah min dalam kurung jarak. Hasilnya adalah 42,28. Jadi rata-rata jarak yang ditempuh mobil adalah 42,28 meter. Untuk yang C, standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Untuk perintahnya adalah SD dalam kurung jarak. Saja kita praktekkan. Hasilnya adalah 24,76505. Di sini saya bulatkan saja menjadi 24,77 meter untuk standar deviasi jarak yang ditempuh mobil. Lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Untuk soal A, scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Untuk perintahnya adalah seperti berikut. Langsung saja saya tempel di R. Dan hasilnya adalah seperti berikut. Untuk scatter plot kecepatan mobil dan jarak berhenti. Lalu soal yang B, interpretasi scatter plot yang diperoleh. Interpretasinya adalah scatter plot menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kecepatan mobil dan jarak berhenti. Artinya semakin tinggi kecepatan mobil, maka jarak yang dibutuhkan mobil untuk berhenti cenderung semakin jauh. Titik-titik pada grafik tidak membentuk garis lurus sempurna seperti berikut, tetapi pola umumnya naik dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi kesimpulannya adalah kecepatan mobil berpengaruh terhadap jarak berhenti. Semakin cepat mobil berjalan, semakin besar jarak yang diperlukan sampai mobil berhenti. Kita lanjut ke C, histogram dan kita lanjut ke soal yang C, yaitu histogram untuk data kecepatan mobil. Untuk perintahnya adalah seperti berikut. Saya kopikan saja. Ini saya silang. Saya bersihkan dulu. Histogramnya adalah seperti berikut. Lalu soal yang B, interpretasi histogram yang diperoleh.
Histogram menunjukkan penyebaran data kecepatan mobil. Data kecepatan berkisar dari 4 km per jam sampai dengan 25 km per jam. Frekuensi data cukup banyak berada pada kecepatan menengah, terutama sekitar 12 sampai 20 km per jam. Kecepatan yang sangat rendah seperti 4 km per jam hanya muncul sedikit. Kecepatan tinggi seperti 24 dan 25 km per jam juga muncul tetapi tidak sebanyak kelompok kecepatan menengah. Dengan demikian, sebagian besar data berada pada kelompok kecepatan sedang, sedangkan kecepatan sangat rendah dan sangat tinggi jumlahnya lebih sedikit. Kita lanjut ke soal nomor 3. Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Pertama, kita masukkan data matematikanya seperti berikut. Kita copy saja di R. Ini saya silang. Saya hapus dulu. Lalu kita masukkan standar deviasi. Lalu kita hitung koefisien keragaman untuk matematika dengan perintah seperti berikut. Untuk hasil koefisien keragaman matematika adalah 13,3333. Lalu kita hitung untuk data yang bahasa Inggris. Kita masukkan nilai rata-ratanya. Standar deviasi bahasa Inggris. Lalu kita masukkan rumus untuk menghitung koefisien keragaman dari bahasa Inggris. Untuk hasilnya adalah 11,42857. Jadi hasilnya untuk koefisien keragaman matematika adalah 13,33%. Dan untuk bahasa Inggris adalah 11,43%. Karena koefisien keragaman matematika lebih besar daripada bahasa Inggris, maka nilai matematika memiliki tingkat variasi atau keragaman yang lebih besar dibandingkan nilai bahasa Inggris. Berikut adalah hasil tugas 1 dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon dikoreksi bila ada yang salah. Sekian dari saya, terima kasih.